Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Waktu iman, ibu dan bapak yang saya hormati, jamaah kajian. Mudah-mudahan ibu dan bapak, ibu iman semuanya sudah siap di depan Al-Qur'annya ya. Insyaallah tidak lama atau dalam waktu yang relatif singkat ini, kita akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya, mengisi kegiatan pagi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ibu dan bapak jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Mari kita langsung saja kita lanjutkan. Hari ini kita akan mencoba mengkaji, saya menemani ibu dan bapak sekalian ya dalam kajian Ma'ani Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua. Kal'adati seperti biasa, ayadina nakruha jama'atan. Mari kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, karena kita melanjutkan ya, kita langsung setelah ta'awud. Ya ayyuhalladzina الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا هللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sadaqallahul Adzim. Iman yang Allah muliakan. Mari kita perhatikan ya makna mufradat dari ayat yang sudah kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah. Walas syahrul haram, dan jangan juga ya melanggar tentang bulan-bulan haram. Walal hadya walal qalaida, ya demikian juga jangan melanggar kaitan dengan hewan ya, al hadyu ya, walal qalaid, dan demikian juga qalaid. Haram, dan tidak juga ya kepada orang-orang yang bermaksud datang atau melaksanakan ibadah haji ke Baitul Haram. Yabtaguna, mereka mengharapkan fadlan min rabbihim, keutamaan dari Rabb mereka, dari Allah, waridwana, dan keridwannya. Wa idza halaltum fastadu, dan apabila sudah halal, sudah selesai dari melaksanakan hajinya, maka silahkan diperbolehkan untuk berburu.
wala yajrimannakum syana'anu qaumin, maka janganlah membuat kalian menjadi terluka atau sakit ya. Syana'anu qaumin, karena kebencian satu kaum, ansoddukum anil masjidil haram, melarang kalian untuk datang ke Masjidil Haram. Anta'tadu, kemudian kalian itu adalah melampaui batas dalam arti membalasnya ya dengan berlebihan ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu, saling tolong menolonglah kalian 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan janganlah saling tolong menolong 'anil itsmi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, syadidul iqab, maha keras siksaannya. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, dari ayat yang kita baca ya, ada hal yang didapatkan oleh kita, penjelasan, peringatan dan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Itu adalah yang pertama, jangan la tuhillu syairallah ya, jangan melanggar kepada syiar-syiar Allah. Butiman yang Allah muliakan, dalam tafsir As-Sa'di itu disebutkan yang dimaksud dengan syairullah itu adalah mencakup segala keseluruhan ya, apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang sudah dihalalkan, apa yang kemudian sudah diharamkan gitu ya. Itu kaitannya dengan syiar Allah. Bicara tentang semua syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dapatkan dari ya tafsir yang lainnya, seperti dalam At-Taisir ya, itu dikatakan bahwa syairullah di sini yang dimaksud adalah kaitan dengan syiar-syiar yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji ya, berkenaan dengan tempat ya untuk melakukan mulai ihram, kemudian untuk melaksanakan tawaf, untuk melaksanakan sa'i ya, dan demikian juga dengan tempat-tempat yang lainnya ya, untuk mabit ya di Mina, di Muzdalifah, kemudian wukuf di Arafah, kemudian jumrah ya, dan semuanya. Mengingatkan kita ibu iman yang Allah muliakan kepada hadis yang insya Allah sudah sama-sama kita hafal ya, berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji itu bagaimana kalimatnya. Rasul bersabda, "Khudhu anni manasikakum" ya. "Khudhu anni manasikakum", ambillah oleh kalian cara manasik hajiku. Jadi kalau kita bertanya ya, apakah haji harus sesuai ya dengan ketentuan Allah dan Rasulnya? Oh, tentu saja ya. Jadi jangan pernah kemudian kita itu adalah melanggar ya sedikit pun kaitan dengan pelaksanaan ibadah ini. Kenapa? Sebab sudah ditentukan ya. Khudhu anni manasikakum. Ya, haji yang hanya diwajibkan satu kali ya, terlebih lagi kita itu adalah menunggu waktu sangat lama ya, dengan biaya yang cukup besar juga, maka tentu saja alangkah lebih baiknya kalau kita menjaga dengan sebaik-baiknya ya. Misalnya di mana mulai kita melakukan ihlalnya ya, sementara Rasulullah SAW kan menyatakan ya, waqata Rasulullah SAW ya, di ahli Madinati Dzul Hulaifah, bagi penduduk Madinah mulainya di Dzul Hulaifah ya. Kemudian dan bagi orang-orang Syam itu ya di Zuhfa. Kemudian bagi ahlu Najd ya itu di Qonul Manazil.
Kemudian dalam hadis itu kan dikatakan ya kunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairihinna liman aradal hajj wal umrah. Jadi untuk kita yang ada di Indonesia, kita tegaskan lagi, itu adalah apabila lewat ke Qardul Manazil ya, karena melalui jalan pesawat, maka mulai ihramnya di Qardul Manazil. Itu sangat penting ya. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya ya. Itu dicakup atau tercakup yashmulu ala sya'airillah. Ya, terkandung dalam kalimat syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala ya. Walal hadya, demikian juga kaitan dengan hadyu ya. Sebagaimana ibu dan bapak sudah sangat paham, kenal ya, sembelihan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji itu disebut dengan hadyu. Hadyu ini tidak boleh disembelih di tempat manapun kecuali harus di manhar ya. Kan ada kurban ya, ada udhiyah, ada hadyu, ada akikah begitu. Kalau kurban memiliki arti yang umum ya, apapun ya persembahan seseorang itu ya kepada Allah namanya adalah kurban. Sebagaimana yang kita tahu ketika Qabil dan Habil itu kan ada yang disebutkan idqalaba kurbanan itu dengan hasil pertanian, ada juga dengan sembelihan dengan hewan itu. Nah, disebut dengan kurban ya. Sementara hadju itu adalah sembelihan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji ya. Kemudian udhiyah, nah itu yang biasa berkaitan dengan Idul Kurban itu ya, udhiyah, karena dipotongnya itu pada saat duha. Kemudian al-aqiqah itu adalah sembelihan yang menyertai ketika hari ke-7 dari kelahiran. Tudbahu yauma sabi'ihi ya, dipotong pada hari ke-7 dari kelahiran seorang anak. Walal qalaida, demikian juga al-qalaid. Qalaid itu adalah binatang ya yang sudah disiapkan untuk dijadikan hadyu. Jadi Rasulullah dengan para sahabat itu ya diserangkan di dalam hadis ya, ketika ada yang membawa hajunya maka kemudian dikasih tanda ya yang disebut dengan qalaid, di kongkorongan, di kalungan. Bahkan di dalam riwayat Bukhari itu diterangkan ya, kuntu, kata Aisyah ya, adalah aku aftilu ya, jadi memintal begitulah, merara begitu, dari bulu itu kemudian dikalungkan kepada binatang yang sudah nantinya akan dipakai untuk hadyu ya. Jadi rupanya di sini ya yang menjadi keterangan atau dalil mungkin ya pada saat Idul Kurban itu si dombanya itu diongkorongan begitu ya. Cuman bedanya kalau Siti Aisyah tidak memberikan nama gitu kepada kambingnya, kepada gonamnya itu ada tulisan Muhammad, tidak, hanya sekedar menjadi ciri ya. Kalau kita kan ya domba di kongkorongan tulisan di sana itu ya Mang Udin misalnya begitu ya. Jadi itu yang biasa ada. Tapi yang jelas itu adalah sebagai alamah, sebagai ciri begitu kalau hewan itu adalah disiapkan untuk dipersembahkan ya. Nampaknya kita bisa mengambil pelajaran juga sebenarnya sih, bagus juga ya, karena kadang-kadang kalau tidak dikasih tanda khawatirnya menjadi berubah begitu ya. Yang tadinya ingin memberikan yang besar gitu, tapi tiba-tiba pas sudah mau dipotong jadinya jadi diganti jangan letik gitu. Begitu ya. Nah, pada saat kita akan memberikan sedekah juga nampaknya seperti itu ya harusnya. Jadi dipisahkan gitu ya. Oh ini misalnya uang 10 juta ini buat infak gitu ya.
terus ini buat belanja, buat jajan begitu ya. Karena kadang-kadang pada saat akan diinfakkan akhirnya terganggu dirinya, hatinya begitu, jadi lebar jadinya untuk diinfakkan. Mungkin itulah diantara pelajaran yang bisa diambil ketika ada sesuatu diberikan tanda ya. Jadi itu sebenarnya tidak wajib ya, tapi yang jelas adalah Rasul melakukan seperti itu untuk membedakan antara kambing ya yang tidak disiapkan untuk dijadikan hadyu ya dengan yang disiapkan untuk dijadikan hadyu. Itu yang disebut dengan qalaid ya. Wala aminal baital haram ya, dan tidak juga itu adalah mengganggu kepada orang. Dalam asali dikatakan ya, yaitu mereka yang bermaksud untuk datang melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Baitullah ya. Yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwanan. Yabtaguna, mereka mengharapkan keutamaan dari Rabb mereka. Sampaikan bahwa ketika ada waktu untuk menunggu datangnya haji itu ya, ada jeda waktu. Nah, dibolehkan sebenarnya di sana untuk melakukan perdagangan ya. Tapi yang jelas ya semuanya dihentikan pada saat datang waktunya ibadah haji. Itu yang disebut dengan fadlan min rabbihim. Nah, waridwanan sendiri itu adalah pas pelaksanaan ibadah hajinya. Jadi kepada orang-orang yang Baitul Haram yabtaguna min rabbihim waridwana, itu juga memberikan indikasi hendaklah memberikan keamanan kepada mereka yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umroh ya, apalagi kepada mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrohnya ya. Kemudian di waktu iman yang Allah muliakan, wa idza halaltum fastadu ya. Kemarin disampaikan bahwa di antara larangan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu adalah tidak berburu ya. Nah, kalau sudah selesai maka silakan untuk melakukan untuk berburu ya, kalau sudah selesai semuanya itu. Nah, itulah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu ya. Janganlah menjadi luka ya kepada kalian itu ya. Ada yang sebut dengan yajriman, jarom, jaram. Lamun di kampung makan gitu ya. Lamun terluka itu awas sana kade jaram gitu ya. Jaram itu justru luka, itu racun. Kebencian, al-bugdu kata tafsir ya, kebencian satu kaum itu ya, itu membuat kalian membalasnya katanya. Masya Allah ya. Ansodukum anil masjidil haram ini dalam tafsir dikatakan diantaranya adalah berkaitan dengan peristiwa Hudaybiyah, karena pada saat itu Rasulullah kan pernah dihalang ya, tidak boleh melaksanakan haji dan umroh, dihalang tadi Hudaybiyah ya. Sampai kemudian ada perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Nah, dengan qadarullah ya, ternyata ada perjanjian yang dilanggar oleh orang-orang kafirin Quraisy itu, sehingga kemudian Rasulullah dengan para sahabat pada tahun berikutnya bisa melaksanakan haji dan umroh. Tapi masya Allah ya, masya Allah begitu ya. Meskipun pernah dilarang ya, pernah dijegal, tapi ternyata tidak melakukan pembalasan yang sangat begitu ya. Nah, yotimannya Allah muliakan. Bahkan pada akhirnya kan justru terjadi Mekah itu bisa dikuasai ya, utuh Mekah. Subhanallah. Jadi itu yang dimaksud dengan wala yajrimannakum sana'an qaumin an sadukum anil masjidil haram an ta'tadu. Utimannya Allah muliakan, berikutnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Kalimat ini sudah sangat familiar sekali ya, ketika kita diperintahkan untuk saling tolong menolong 'alal birri wat taqwa, di dalam albir dan takwa, dalam kebaikan dan ketakwaan ya. Yaitu kaitan dengan segala sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Likulli ma yuhibbullah wa yardahu ya.
minal amali dhahirati wal batinati, dari amal-amal yang nampak dan amal-amal yang tidak nampak ya. Jadi ini tolong menolong ini ya, ada menjadi dasarnya adalah albir ya, kebaikan, di mana kebaikan ini itu tentu saja seluas bumi ya, karena katanya albir itu kan dari kata-kata baryun ya, barun, yang artinya adalah daratan begitu, sebalik daripada bahrun ya. Nah, kebaikan ini harus kemudian kita saling tolong menolong. Bahkan dalam konteks muamalah itu juga ini menjadi dasar ya, ta'awun, harus ada saling tolong menolong. Kemudian yang berikutnya adalah sebaliknya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Kalau di dalamnya ada dosa kemudian dan terjadinya permusuhan, maka tidak boleh ada kesepakatan ya untuk saling membantu di dalam menegakkan dusda dan permusuhan itu ya. Dan tentu saja sebenarnya ini menjadi konsep daripada kemaslahatan kehidupan manusia ya. Jadi kenapa masih dirasakan itu adanya ketidakbaikan di dalam kehidupan ya, ketidakberkahan di dalam kehidupan, itu kata kuncinya karena di sini ya. Bisa jadi bahwa kontak sosial atau hubungan sosial di antara kita itu tidak didasarkan kepada tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa ya, bahkan yang terjadi adalah saling mendukung di dalam dosa dan permusuhan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kecurangan yang terjadi, itu kadang-kadang justru yang terjadi adalah adanya rantai ya, rantai kebohongan gitu ya, rantai-rantai yang menyebabkan kepada kerusakan dalam kehidupan gitu ya. Jadi buat iman yang Allah muliakan, kata Allah ya, kuncinya adalah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua tidak akan bisa dilakukan kecuali hanya apabila seseorang itu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, khawatir apabila melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Allah, apabila kalian tidak menjaga aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu maha berat siksaannya. Buat iman yang Allah muliakan ya, demikian barangkali ya untuk sekedar kita mengisi dari kajian pada subuh kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentu saja mohon maaf ya karena sangat dibatasi dengan durasi ini ya. Jadi kita hanya bisa menyampaikan sekilas saja ya. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan misalnya, silahkan Ibu dan Bapak bisa menulisnya di kolom komentar ya. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya ya, terutama pada saat kita sedang melaksanakan ibadah